warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pada saat ini perkembangan teknologi berkembang dengan begitu cepat yang ditandai oleh revolusi industri 4.0, yang mana hal tersebut merupakan proses pengembangan dan juga pemanfaatan digital. Nah, dalam hal tersebut terbagi dalam berbagai aspek. Nah, salah satunya ialah aspek keuangan. Nah, dengan adanya konsumen masyarakat terkait dengan internet menjadi indikator pengembangan pelayanan dan produk keuangan syariah yang berbasis teknologi. Nah, sehingga hal tersebut bisa mencakup atau mencapai ke seluruh Indonesia. Hal tersebut sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 80, "Wa 'allamnahu sun'ata labusin lakum," dan kami ajari pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, litusinakum mim ba'sikum, guna melindungi kamu dalam peperangan. Fal antum syakirun, apakah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, pada ayat tersebut membahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimana cara membuat baju dari besi atau logam. Nah, hal ini sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang, yang dimana semakin berkembang dan juga memudahkan aktivitas manusia, termasuk dalam keuangan syariah, fintech di era saat ini. Kalau kita amati faktor-faktor yang mendorong dari kemajuan fintech di era saat ini, mulai dari bagaimana pola pikir masyarakat yang cenderung menginginkan hal yang mudah dalam menjalani kehidupan, dan semakin majunya dunia digital dan juga smartphone, hingga pada faktor ekonomi dan juga politik lewat kebijakan yang mendorong kemajuan fintech saat ini. Nah, dari data otoritas jasa keuangan pada perusahaan fintech yang ada di Indonesia terbagi dari beberapa sektor, yakni financial planning, aggregator, crowdfunding, lending, payment, dan juga fintech lainnya. Konsep keuangan syariah yang apabila digabungkan dengan teknologi harus sesuai dengan aturan syariah, yang mana konsep keuangan konvensional berbeda dengan konsep keuangan syariah, yang mana dalam transaksinya tidak boleh mengandung unsur maisir atau judi, tidak boleh mengandung unsur gharar atau ketidakpastian, tidak boleh mengandung unsur tadlis atau penipuan, tidak boleh mengandung unsur ihtikar atau menimbun barang, tidak boleh mengandung unsur riba. Salah satu perbedaan antara keuangan konvensional dengan keuangan syariah terletak pada akadnya, yang mana akad dalam syariah harus sesuai dengan syariat Islam sehingga dapat terhindar dari unsur riba. Nah, hal ini sesuai dengan aturan Dewan Syariah Nasional terkait dengan keberadaan Financial Technology nomor 67/DSN MUI-3/2008 tentang ketetapan yang harus diikuti oleh lembaga teknologi terbaru di Indonesia. Dalam transaksi keuangan syariah harus tertuju pada tujuan utamanya, yaitu maqasid syariah, yang mana tercantum dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinnah, dan tidak kuciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka setiap inovasi atau perkembangan teknologi dalam keuangan syariah tidak boleh terlepas dengan syariat Islam atau tujuan utamanya. Nah, maqasid syariah terbagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama daruriyat. Nah, pada bagian ini kebutuhan harus ada dan mutlak untuk diadakan, yang mana untuk memenuhi hajat kebutuhan manusia
apabila tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan. Dan yang kedua, hajiat, untuk menghilangkan kesulitan dan juga kesempitan untuk memenuhi dasar kebutuhan manusia, yang mana apabila tidak terpenuhi tidak sampai mengancam keselamatan manusia. Dan yang ketiga yaitu tahsiniyat, yang dimana untuk menjaga kehormatan dari maqasid al-khamsah dan untuk membuat hidup yang lebih nyaman dan dapat melaksanakan segala hal dengan mudah. Dalam pelaksanaan fintech syariah harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terdapat pada ajaran syariah dan mengutamakan maqasid syariah dalam setiap kegiatannya. Hal ini mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan di sektor lembaga keuangan syariah. Sebagaimana tujuan umat manusia di dunia akan kembali ke akhirat, ini menjadi pengingat bagi kita dalam semua perjalanan dan kegiatan apapun itu harus sesuai dengan syariat Islam dan juga niat ibadah, maka pahala diharapkan serta berkah di setiap langkah. Fintech syariah tentunya berbeda dengan fintech konvensional, terutama pada pengawasan DPS yang harus memastikan bahwa semua fitur yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah dan pengelolaan dana dilakukan oleh instansi keuangan syariah agar nilai-nilai syariah tetap terjaga. Oleh karena itu, marilah kita ikut berpartisipasi dalam mendukung fintech syariah sehingga ekosistem keuangan syariah khususnya dan ekonomi syariah umumnya dapat berkembang secara luas. Dengan adanya ekonomi Islam yang bersifat jamaah, sehingga kita harus saling menolong dan mendukung akar ekonomi syariah. Dan semoga pekan ekonomi syariah semakin terus berkembang dan juga berkah serta menjadi falah bagi umat sehingga tercapainya tujuan Islam, yaitu maqasid syariah. Minallahil musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.